Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bung Emen. Tentunya masih di channel YouTube Rizwan ARR Lampung. Sini Bung Emen akan memberi tip-tip cara pemilihan telur itik yang bisa ditetaskan. Ya. Sebelum melihat kelanjutan video dari Bung Emen ya, mohon subscribe, share, dan dukungannya tentunya buat membangun channel YouTube Rizwan ARR Lampung. Oke guys, kalau di video Bung Emen yang telah lalu, di mana Bung Emen memberi tip cara memberi pakan itik, bagaimana supaya bisa pakannya irit dan bisa berhasil. Di sini sudah disediakan Bung Emen ada 100 telur itik ya, yang akan kita pilih dan kita survei bagaimana telur itik yang bisa ditetaskan dan bisa 80% menetas ya. Ini ada telur angsa, ada telur itik. Sehubungan itik Bung Emen belum banyak bertelur, ini kita ambil telurnya dari kandang tetangga ya, dari kandang tetangga yang sengaja kita pesan, bukan dicolong tapi dibeli ya. Oke guys, nggak perlu lama-lama ya, telur itiknya sebelum kita tetaskan harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jangan lupa ya, membersihkan telur itik sebelum kita senter, sebelum kita survei harus pakai air hangat. Dan cara pengelapan telur itik harus berlahan-lahan, nggak boleh kasar, supaya telur itik tidak menimbulkan retak atau pecah. Dan tujuan kita membersihkan telur itik ini supaya bakteri-bakteri yang ada di cangkang telur itik ini bisa bersih dan tidak masuk ke dalam dan merusak embrio daripada telur itik ini ya. Dan ini memerlukan kesabaran tingkat tinggi ya. Biasanya kalau ayam yang menganggram itu dia bersih tersendiri karena bulu bagian bawah daripada induknya. Usus dan tulang bawang, usus dan tulang bawang, gak zaman meno-meno. Tulang bawang, gak zaman meno-meno. Kepul kapan penyembah, penyembah sok tolepeu kelamo, penyembah sok tolepeu kelamo. Oke guys, selesailah sudah pembersihan telur itik satu persatu, sudah kita lap berlahan-lahan supaya tidak merusak daripada telur itik yang akan kita angkremkan. Setelah ini kita akan survei satu persatu daripada telur itik ini dan kita akan melihat mana yang bisa kita angkremkan dan 80% bisa menetas. Oke, ini telur itik yang sudah kita bersihkan ada 100 butir ya. Di sini sudah kita sediakan satu cawan kosong untuk memisahkan telur yang nggak bisa ditetaskan. Di sini akan saya coba memilih atau memberi satu contoh telur yang bagus. Telur yang bagus adalah telur yang berbentuk oval, tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat. Nah, kalau dia seperti oval seperti ini lonjong, ini yang berbentuk oval ya. Ini berbentuk oval, ini berbentuk lonjong. Dimana yang lonjong ini
dia pasti setidaknya tidak bagus untuk ditetaskan. Dan diusahakan telur yang akan ditetaskan berwarna hijau, cuman jangan terlalu hijau, yang agak samar-samar hijaunya. Kalau berbentuk putih seperti ini, telur kurang bagus untuk ditetaskan. Seharusnya berbentuk hijau, tapi jangan terlalu hijau. Nah, telur yang berbentuk putih itu bertanda telur baru, telur itik muda. Dan juga jangan sampai retak. Ini retak nih. Ini retak karena bawanya tadi kurang hati-hati. Kalau dia retak seperti ini, bakteri akan cepat masuk, mudah masuk untuk menyerang embrio daripada telur yang akan kita tetaskan. Dan jangan berwarna hitam seperti ini. Seperti ini ada warna hitam samar-samar di telur. Warna hitam samar di telur ini menandakan bahwa telur ini sudah lama. Telur ini nggak layak lagi untuk ditetaskan. Bisa-bisa telur ini busuk dan memang sudah lewat dari masa penetasan. Oke guys, kita mulai menyenter satu persatu daripada telur itik ini ya. Oke, karena dibutuhkan tempat yang gelap, kita akan matikan lampu daripada mesin tetas yang berada di samping saya ini. Oke, di sini saya juga menetaskan telur angsa ya. Telur angsa yang enggak jauh beda cara penetasannya dengan telur itik ya, tidak jauh beda dengan menetaskan telur itik. Telur angsa pun sama dengan telur itik, cuman jarak penetasannya yang agak jauh. Sini kita akan memulai menyenter dengan senter HP. Senter HP yang cukup terang, saya kira bisa. Kita akan coba senter telur yang berwarna hitam tadi. Lihat, nah dia kelihatan warnanya gelap. Gelap ini berarti telur ini sudah busuk dan tidak layak lagi ditetaskan. Dan kalau telur yang masih layak ditetaskan, dia akan berwarna terang, ada sedikit merahnya, nggak masalah. Nah, ini yang terang, betul terang. Usahakan ruangan udaranya jangan di pinggir, harus di tengah. Kalau ruang udaranya di pinggir atau dia terbalik, maka itik itu akan susah menetas, kebanyakan akan gagal untuk ditetaskan. Dan telur yang masih bagus, ruang udaranya masih sedikit dan nyaris tidak terlihat, itu telur yang masih bisa ditetaskan. Tapi kalau ruang udaranya sudah melebar, apalagi sudah berwarna lain, maka telur itik ini sudah tidak bisa lagi ditetaskan. Bisa-bisa banyak mengalami gagal penetasan. Dan satu hal lagi, bahwasanya di dalam telur itu ada bintik ya, bintik berwarna samar, dimana bintik yang berwarna samar ini bila disenter dia akan terlihat bergoyang. Dia jalan ke sana kemari di dalam telur. Itu embrio daripada itik. Nah, dan setelah kita senter satu persatu, sudah kita survei satu persatu, kita pilih yang mana yang disupir kita tinggalkan, maka kita susun telur ini di dalam box penetasan. Untuk box penetasan tersebut
maka video Bung Emen yang berikutnya nanti akan menjelaskan berapa suhu dan cara mengatur suhu di dalam box penetas telur. Di sini box penetas telur saya adalah manual, karena keberhasilan bukan berarti dari box yang super atau box yang otomatis atau manual. Semua keberhasilan itu berasal dari ketekunan, kerajinan kita dan ketelitian kita sendiri. Usus dan tulang bawang, usus dan tulang bawang, gak zaman meno-meno. Tulang bawang, gak zaman meno-meno. Nah, itulah pemirsa, sampai di sini dulu video Bung Emen. Di sini tutorial cara memilih telur itik yang bisa kita tetaskan dan bisa 80% berhasil untuk menetas. Nanti insya Allah kita ketemu di video Bung Emen yang berikutnya di channel YouTube Rizwan ARR Lampung. Semoga dengan berbaginya ilmu kita bisa bermanfaat dan menyambung silaturahmi kita menjadi salah satu amal ibadah kita. Ingat, satu keberhasilan bukan dari bagaimana dan seperti apa kerjaan kita, cuman berhasilnya kita adalah karena doa dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketekunan kita sendiri. Dan ingat, jangan lupa subscribe-nya supaya kita tidak ketinggalan dengan video Bung Emen yang berikutnya. Pakai tanah, lapan ngebay ngelakay, betong lebo gapo ngelakay.